Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang latar belakang demokrasi terpimpin. Yang pertama yang akan menjelaskan yaitu Risa Rohimah, silakan. Nah, yang pertama, ada pengertian apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin pernah berjalan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin merupakan penyelesaian terhadap kegagalan sistem demokrasi liberal yang memunculkan pergolakan, pembangkangan, dan instabilitas politik. Maka dari itu, karena demokrasi liberal menimbulkan pergolakan dan tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, Presiden Soekarno ingin menggantikannya dengan demokrasi terpimpin. Lalu, berikut latar belakang munculnya demokrasi terpimpin. Yang pertama, usulan pemberlakuan UUD 1945 kembali. Pada 6 Mei 1957, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional melalui Panitia Perumus Dewan Nasional Mayor Jenderal A.H. Nasution, memberikan usulan kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Namun, usulan itu kurang disetujui dan lebih memilih UUDS 1945. Namun akhirnya A.H. Nasution mendesak Soekarno dan menyetujui tentang pemberlakuan UUD 1945. Soekarno mengeluarkan keputusan pada 19 Februari tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Pada 2 Maret 1959, Soekarno menyampaikan keputusan tersebut kepada DPR. Lalu yang kedua, pemungutan suara. Pada sidang konstitusi, Soekarno meminta konstituante untuk menetapkan kembali UUD 1945 apa adanya tanpa ada perubahan dan menetapkannya sebagai konstitusi negara yang tetap. Lalu diadakan pemungutan suara hingga 3 kali. Namun anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi usulan Presiden Soekarno. Pada 3 Juni 1959, sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses, di mana beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi politik pun menjadi sangat penting. Yang ketiga, Dekret Presiden 1959. Untuk mencegah munculnya ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante A.H. Nasution mengeluarkan Perpu nomor 40 tahun 1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959. Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 45 dengan suatu dekret presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Dewan DPR Sartono, Perdana Menteri Juanda, dan anggota Dewan Nasional Ruslan Abdul Ghani dan Muhyamin, serta Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro. Pada 5 Juli 1959 dikeluarkanlah dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Lanjut, Rifan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan Adi. Silakan Rifan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan jabatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, PNI dan DKI, serta Mahkamah Agung, bahkan
KSAD. Kabinet Karya dibubarkan lalu pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membuat kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja dan Soekarno sebagai Perdana Menteri. Kabinet Kerja terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembahasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Sistem ini meninggalkan konsep trias politika sekaligus menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan demokrasi terpimpin. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga MPRS penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 dengan keanggotaan yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kemudian dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung DPA melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 DPA. Dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan Roslan Abdul Ghani sebagai Wakil Ketua. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan demokrasi terpimpin. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga MPRS penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 dengan keanggotaan yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kemudian dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung DPA melalui penetapan nomor 3 tahun 1959. DPA dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan Wakil Abdul Ghani sebagai Wakil Ketua. C. Hal yang melatar belakangi keputusan Presiden memberlakukan demokrasi terpimpin. Yang pertama, dari segi politik, konstituante dinilai gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lalu yang kedua, dilihat dari hal yang menyangkut masalah keamanan nasional. Pada masa demokrasi liberal, banyak yang terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Lalu yang ketiga, dari sudut pandang perekonomian nasional, sering terjadi pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara maksimal. Akibatnya, pembangunan ekonomi berjalan tersendat-sendat. Lalu yang D, tujuan demokrasi terpimpin, demokrasi ekonomi. Gagasan ini dikenal dengan konsep Presiden 1997. Terdapat dua pokok pemikiran dalam konsep tersebut. Di antaranya pembaruan struktur politik harus dilakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Lalu yang kedua adalah membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar Undang-Undang 1945. Lalu yang E, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menetapkan sistem politik keseimbangan. Menerapkan tidak hanya dalam lembaga pertahanan, seperti Angkatan Darat, Laut, dan Udara, tapi juga antara institusi militer dan partai-partai politik yang ada. Presiden kemudian mengambil alih secara langsung pimpinan tertinggi Angkatan Militer dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Lalu yang kedua, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup ada revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Lalu
Yang ketiga, yang terakhir, tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk Front Nasional, yaitu organisasi massa yang bertugas memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang tergandung dalam Undang-Undang 1945. Lembaga baru ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Front ini diketuai oleh Presiden Soekarno. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping for Kabinet berdasarkan ketetapan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi dengan eksekutif. Dah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.